Bab 2703. Hak Sekte Pedang. Kalian berani. Jamyer Su mencibir, bersama dengan dua ketua sekte lainnya. Beberapa langkah terbang ke panggung di halaman, dia berdeham dan hendak berbicara. Tetua Meng pun kaget. Jamyer Su mereka, andai saja mengungkapkan semua rencana mereka di depan para kultivator punggungan awan ungu, maka reputasi Sekte Pedang pasti akan hancur, martabat akan hancur di depan aliansi sekte. Tetua Meng, setujui permintaan mereka. Saat ini, di laut kesadaran Tetua Meng, bergema satu suara. Tuan, maksud Anda? Mendengar ini adalah suara Jerome Lu, Tetua Meng pun kaget, lalu bertanya secara hati-hati. Aku ada memberikan satu tetes darah naga. Kamu sudah menggunakannya belum? Tanya Jerome Lu. Belum, selalu aku bawa, ujar Tetua Meng sambil mengangguk kepala. Baiklah, kamu pergi tantang orang itu, menggunakan taruhan sebelumnya, bertarung menang kalah dengannya. Ingat, reputasi Sekte Pedang tidak boleh hancur, ujar Jerome Lu. Tetua Meng pun kaget. Kultivasi dirinya tentu saja lebih kuat dari Jamyer Su mereka. Ada darah naga api, dalam waktu singkat api suci tidak bisa melukai dirinya. Bisa dikatakan, ilmu dewa level 4 Eric Kin tidak akan menimbulkan sedikit dampak saja. Jerome Lu pun memutuskan, agar jangan sampai Jamyer Su mereka melakukan hal yang memalukan, merusak reputasi Sekte Pedang. Tapi, dia belum tentu menyetujui taruhan yang aku ajukan, ujar Tetua Meng. Dirinya ingin menantang, tentu saja harus ada taruhan, jika tidak atas dasar apa membiarkan Eric Kin yang sudah mendapatkan jalur biji roh, bertaruh lagi dengannya. Gunakan satu token masuk kolam pedang, dia pasti akan tertarik, ujar Jerome Lu dengan percaya diri. Token masuk kolam pedang, Tuan. Tetua Meng pun kaget. Taruhan Jerome Lu ini tidak terlalu mahal. Kolam pedang adalah pangkalan dasar Sekte Pedang. Di dasar kolam ada energi emas yang ratusan ribu tahun tidak lenyap dan sangat melimpah. Setiap 800 tahun, di saat energi emas ini mencapai tingkat tertentu, Sekte Pedang akan membuka kolam pedang, membiarkan kultivator yang memiliki hak masuk ke dalam, memurnikan roh senjata atau menggunakan reiki emas untuk melatih. Sedangkan orang yang bisa masuk ke kolam pedang sangatlah sedikit, jadi setiap token masuk ini, di pasaran sangatlah bernilai tinggi. Selain seperti ketua sekte Lingtian, kultivator atau sekte lain yang memiliki token masuk ini, juga bisa diperjualbelikan. Tapi jika tidak memiliki hubungan baik, meskipun kultivator mengeluarkan harga tinggi, juga akan sangat susah untuk bisa membelinya. Tentu saja, semua ini karena ada sekte Lingtian yang mendukung, Sekte Pedang barulah tidak takut. Tapi, kolam pedang akan segera dibuka, tak menyangka Tuan akan menggunakan token sebagai taruhan. Barang yang bisa didapatkan, baru bisa terlihat nilainya. Andai saja orang ini tidak bisa mendapatkan taruhan satu sekte, juga tidak apa-apa, ujar Jerome Lu dengan santai. Jika dia menang, berikan dia satu token, jika dia kalah, minta dia buka topengnya. Topeng tembaga yang dipakai Eric Kin, meskipun kelihatan biasa saja, tapi cukup aneh. Para master kuat yang ada secara diam-diam maupun terang-terangan menggunakan teknik rahasia untuk mengintip Eric Kin. Tapi tidak peduli siapapun, tidak bisa menerawang muka asli Eric Kin di balik topeng tembaga ini. Begitu mudah, sudah memiliki kultivasi seperti ini, Jerome Lu bahkan curiga bahwa Eric Kin mungkin salah satu dari pejuang kebanggaan yang dirinya kenal. Jika seperti ini, mereka di daerah kekuasaan dirinya sudah memasukkan satu mata-mata, harus diwaspadai. Aku sudah memutuskan, kamu tidak perlu berkata lagi, laksanakan saja. Tetua Meng mengangguk kepala. Jerome Lu adalah ketua muda sekte, kedepannya Sekte Pedang mungkin akan diserahkan ke tangannya.
Jika Jeromelu sudah memutuskan, dirinya juga tidak perlu banyak bersuara lagi. Tetua Meng langsung transmisi suara kepada Jamyersu mereka, menenangkan hati mereka. Jika langsung mengatakan kebenaran ini, maka semuanya sudah terlambat. Meskipun percakapan mereka kelihatan lambat, tapi sebenarnya transmisi suara antar jiwa Dewa Kultivator sangatlah cepat. Dari Jamyersu mereka mulai bersuara sampai sekarang hanya menggunakan waktu puluhan detik. Jamyersu mereka pun merasa lega. Mati bersama adalah cara terakhir mereka. Andai saja Sekte Pedang ingin membantu, mereka juga tidak ingin menggunakan cara ini. Saudara seiman Cheng, tunggu. Setelah ada keputusan, Tetua Meng langsung terbang panggung. Kenapa? Apakah proses bertarung ada masalah? Tanya Eric Qin. Jika benaran, aku tidak keberatan untuk bertarung sekali lagi. Mendengar ini, ekspresi Jamyersu mereka langsung pucat, dalam hati mulai memakinya. Eric Qin ini benar-benar tidak tahu malu. Bertarung sekali lagi, tidak salah. Satu serangan saja sudah bisa melihat perbedaan di antara mereka. Meskipun bertarung 10 kali, juga pasti hanya akan dihajar babak belur oleh Eric Qin. Bisa dilihat, Eric Qin sekarang sedang meremehkan mereka bertiga. Maksudku bukan seperti ini. Aku ada satu ide, berharap saudara Cheng bisa mendengarkannya. Tetua Meng tersenyum, mengulang kembali perkataan Jeromelu. Hak masuk ke kolam pedang. Eric Qin mengerutkan kening, dirinya kenapa begitu familiar dengan kolam pedang, tapi sekarang tidak ada bayangan. Eric Qin, kolam pedang merupakan salah satu tempat yang memiliki roh 5 elemen, merupakan tanah roh emas, Iblis Fu pun mengingatkan. Oh, aku akhirnya ingat, adalah tanah roh 5 elemen. Eric Qin pun merasa kaget. Berdasarkan penjelasan Slip Giok dari Paviliun Sanhai, kolam pedang dibuka, yang berhak masuk sangatlah sedikit. Sekte Pedang demi membalikkan keadaan, sampai menggunakan token berharga ini sebagai barang taruhan. Melirik sekilas Jamyersu mereka, Eric Qin pun menyadari sesuatu. Hal ini tidak ada hubungan dengan Sekte Pedang, tapi Tetua Meng bersedia membantu, mungkin berhubungan dengan Jamyersu mereka yang ingin bertengkar dengan mereka. Sepertinya Sekte Pedang ini masih tidak termasuk hebat di punggungan awan ungu. Jika aku kalah, aku akan mengembalikan jalur bijih kepada 3 sekte ini, lalu meminjamkan jalur bijih Sekte Kebenaran kepada 3 sekte selama 100 tahun dan melepaskan topeng ini. Eric Qin berkata dengan santai, musuh tidak berencana setelah menang merebut jalur bijih Sekte Kebenaran, hanya meminjam 100 tahun, ini sudah sangat wajar. Tetua Meng sangat takut dirinya tidak setuju, syarat yang diberikan pun tidak keterlaluan. Betul, aku sebagai ketua asosiasi sekte, juga tidak bersedia melihat 4 sekte demi merebut jalur bijih saling bertarung hidup mati, ujar Tetua Meng. Meskipun ada niat lain, tapi di depan para kultivator, tetap harus menjaga citra, setidaknya harus ada alasan yang bisa diterima semua orang. Saudara Cheng, jika kamu menguasai daerah 3 sekte ini, mereka pasti tidak senang, sampai saat itu pasti akan timbul peperangan. Punggungan awan ungu sudah lama tidak pernah ada perselisihan yang besar, jadi aku tidak berharap sampai tahap seperti ini. Jadi, jika aku menang, kalian kedua belah pihak masing-masing mundur 1 langkah. Jika aku kalah, ketua sekte Su, kalian juga tidak ada pendapat, kan? Jika tetua kalah, kami akan terima, ujar Jamyersu mereka. Mereka bertiga akhirnya mendapatkan kesempatan, melibatkan Sekte Pedang ke dalam masalah ini. Bersambung.